Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kita akan bahas tentang sistem pernapasan. Materi ini pernah dikenalkan di SD maupun di SMP. Di SMA itu dengan harapan pemahaman kamu lebih mendalam lagi, karena memang dibahas juga lebih mendalam lagi. Kita akan simak dari pengertian dulu. Pengertian pernapasan secara harfiah: pernapasan merupakan pergerakan oksigen dari atmosfer menuju ke sel tubuh dan keluarnya karbon dioksida dari sel ke udara bebas. Ada dua istilah yang harus dipahami dalam proses pernapasan. Yang pertama, inspirasi, merupakan aktivitas menghirup udara dari atmosfer ke dalam tubuh melalui rongga hidung. Istilah lain dari inspirasi adalah inhalasi. Kemudian ada ekspirasi, berbanding terbalik dengan inspirasi. Ekspirasi adalah aktivitas pelepasan karbon dioksida dari dalam tubuh hingga kemudian dibawa keluar melalui rongga hidung. Ekspirasi disebut juga sebagai ekshalasi. Nah, selanjutnya kita coba memahami alat-alat pernapasan. Alat-alat pernapasan pada sistem pernapasan itu dimulai dari rongga hidung, kemudian ada faring, kemudian ada laring, ada trakea, ada bronkus, ada bronkeolus, dan selanjutnya ada istilah alveolus. Pada hidung merupakan alat pernapasan manusia yang paling terlihat jelas. Posisinya berada di luar dan ini merupakan alat pernapasan pertama yang melalui udara. Di dalam lubang hidung terdapat rambut halus dan selaput lendir dengan tugas menyaring udara yang masuk dan mengeluarkan partikel-partikel yang tak dibutuhkan. Ada juga yang disebut dengan kongka yang memiliki banyak kapiler darah dengan tugas utama menghangatkan udara yang masuk. Kemudian ada paring, merupakan saluran perpanjangan dari hidung yang berpangkal pada laring. Tugas utama paring adalah sebagai saluran bagi keluar masuknya udara, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Peran-peran lainnya dari paring adalah sebagai saluran bagi makanan atau minuman untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Selain itu, dengan adanya paring, pita suara yang terletak di laring menjadi bergetar ketika manusia berbicara karena adanya udara yang keluar masuk sehingga terdengar sebagai suara. Berikutnya adalah laring atau pangkal tenggorok. Laring adalah saluran pernapasan menuju trakea dan dikelilingi oleh tulang rawan yang membentuk jakun. Fungsi laring yang utama adalah mencegah benda asing masuk ke dalam saluran pernapasan, yaitu trakea. Fungsi mendalam makanan, fungsi respirasi, serta memproduksi suara. Berikutnya adalah trakea atau batang tenggorok. Trakea merupakan perpanjangan dari paring dan tersusun dari tulang rawan yang memanjang dari leher hingga rongga dada dengan panjang kurang lebih 10 cm. Trakea terdiri atas untaian cincin yang memanjang kurang lebih 16 hingga 20 cincin. Trakea dilapisi oleh selaput lendir serta sel-sel berselia yang bertugas menahan kotoran dan udara hingga tidak masuk menembus paru-paru. Berikutnya adalah bronkus. Paru-paru dan trakea dihubungkan oleh bronkus. Bronkus terbagi menjadi dua, yang satu berada di paru-paru kanan dan satu lagi di paru-paru kiri. Struktur bronkus berupa tulang rawan dengan otot-otot halus dan bercabang lagi menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan bronkeolus. Tidak seperti bronkeolus tidak tersusun atas tulang rawan dan berdinding tipis. Bronkeolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Selain itu, bronkeolus juga berfungsi mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan berlangsung.
Alveoli atau alveolus adalah kantung-kantung kecil dalam paru-paru yang terletak di ujung bronkiolus. Dalam sistem pernapasan, alveoli berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada alveoli juga ada kapiler pembuluh darah. Nantinya darah akan melewati kapiler dan dibawa oleh pembuluh darah, vena dan arteri. Alveoli kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Setelah itu karbon dioksida di sel-sel tubuh mengalir bersama darah ke alveoli untuk diembuskan keluar. Kemudian yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru adalah sepasang organ yang terletak di dalam tulang rusuk masing-masing. Paru berada di kedua sisi dada. Peran utama paru-paru dalam sistem pernapasan adalah menampung udara beroksigen yang kita hirup dari hidung dan mengalirkan oksigen tersebut ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Paru-paru dilapisi oleh selaput tipis yang disebut dengan pleura. Lapisan pleura bertindak sebagai pelumas yang memungkinkan paru-paru mengembang dan mengempis dengan lancar setiap kali bernapas. Lapisan pleura juga memisahkan paru-paru dari dinding dada.